Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktika Sari. Saya Nurul Ahlina. Kami berdua dari pendamping PKH Kecamatan Adiwarna Kabupaten Purwakarta SDS versi daring sebagai pengganti luring karena kita sekarang berada di masa pandemi ya. Iya, betul. Jadi kita nanti akan ber-SDS secara daring. Seperti itu. Dan untuk pada hari ini kita akan menyampaikan materi modul pengasuhan dan pendidikan anak. Di modul pengasuhan dan pendidikan anak ini ada sesi 1 yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, untuk sesi langkah 1 ini akan disampaikan oleh Okti Kartika Sari. Selamat sore Bu-Ibu, bagaimana kabarnya semua? Sehat semua? Alhamdulillah, bila kabarnya sehat. Hari ini kita akan belajar tentang menjadi orang tua yang lebih baik di sesi 1 modul 1. Tujuan pertemuan ini adalah belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Pada sesi ini kita akan belajar 4 sesi. Yang pertama yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua, memahami perilaku anak. Yang ketiga, memahami cara anak usia dini. Dan yang keempat, membantu anak sukses di sekolah. Pada pembelajaran kali ini kita akan berdiskusi dengan ibu-ibu semua, belajar kelompok, kita akan juga menonton video, dan juga akan mempraktikkan pengasuhan dan pendidikan ibu-ibu semuanya di rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelumnya saya akan bertanya nih kepada ibu-ibu. Saya akan bertanya ke 3 atau 4 ibu di sini. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ya, Ibu, silakan. Ya, betul sekali. Berikutnya, Ibu. Iya, jawabannya juga betul. Ketiga, Ibu, silakan. Iya, betul sekali. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Semua jawaban itu adalah benar karena ibu-ibu pasti sudah berusaha menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak di rumah. Kita akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik lagi, karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Ya, kita lanjutkan ya ibu-ibu. Tadi saya nyambungin dari Mbak Okti sebelumnya. Jadi untuk selanjutnya itu kita akan belajar untuk mengetahui cara-cara menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, sebelumnya coba saya pengen tanya sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu di sini ingat nggak dulu waktu kecil itu ibu-ibu pernah mengalami hal yang paling membahagiakan apa enggak? Yang sampai sekarang diingat, sampai sekarang ibu-ibu masih ingat hal yang paling membahagiakan? Ada? Iya, apa Bu? Oh iya betul. Kalau hal yang bikin ibu-ibu sedih sampai sekarang, kira-kira apa? Oh oke. Jadi ingatan senang atau ingatan sedih itu pasti akan membekas di memori kita sampai sekarang ya Bu ya. Nah, biasanya orang itu tuh akan cenderung mengingat hal yang membahagiakan. Karena apa? Hal yang membahagiakan itu bisa membawa kita menjadikan kita berperilaku lebih baik kepada orang lain. Nah, di sini untuk menjadi orang tua yang lebih baik, nah kita yang pertama itu punya satu cara, yaitu mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua. Jelas, kalau kita mengingat hal yang membahagiakan, pasti kita akan melakukan kasih sayang atau memberikan kasih sayang kita kepada anak, sehingga kita jadi lebih eman, lebih baik kepada anak. Contohnya mungkin ibu-ibu ingat ya, oh iya besok mau pencairan PKH, nah, ibu-ibu kan seneng ya, nah akhirnya ibu jadi apa? Ibu jadi eman sama anaknya, iya kan? Nah, anaknya, mak minta ini ya mak, ya engkau ya, anggar pencairannya metu, nah, ibu-ibu akhirnya jadi eman. Tapi kalau ibu-ibu lagi susah, suker, sedih, nah pasti ibu-ibu jadi bete ya, jadi jengkel, hawannya jengkel sama anak. Jadi cara yang pertama menjadi orang yang tua yang lebih baik yaitu mengingat hal yang membahagiakan. Nah sekarang ibu-ibu kita bermain bareng-bareng yuk. Nah saya punya permainan terbalik, di mana permainan itu tuh permainan yang lumrah biasa dimainkan oleh anak-anak TK. Mungkin ibu-ibu sudah familiar banget sama permainan tersebut. Pernah dengar ini kan ya Bu ya? Permainan atau nyanyian kepala pundak lutut kaki? Nah, ya betul. Kita bersama-sama akan
bermain permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Monggo ibu-ibu di sini semua berdiri dulu. Ya, ibu-ibu semuanya siap ibu ya. Jadi ibu-ibu di sini harus mengikuti gerakan dari saya. Tirukan ya, tirukan apa yang saya sampaikan atau saya ucapkan. Jadi kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kepala, pundak, lutut, kaki diiringi dengan gerakannya. Oke, siap ibu-ibu? Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, masih ingat ibu ya permainan itu ya? Nah, sekarang saya akan mempercepat bu nyanyian saya. Ibu-ibu kudu melu-melu, ibu-ibu kudu ngikutin gerakan saya. Oke bu, siap? Nah, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ibu-ibu, tadi waktu kita melakukan yang pertama, benar ya Bu ya? Saya bilang kepala, pegangnya kepala. Saya bilang lutut, saya bilang lutut, pegangnya lutut. Nah, tadi yang bagian kedua, saya pegang kepala, ngomongnya apa Bu? Kaki. Saya pegang pundak, ngomongnya apa Bu? Lutut. Nah, ibu-ibu bingung nggak waktu menirukan saya? Saya ngomong kepala, tapi saya pegangnya lutut. Saya bilang lutut, pegangnya pundak. Ibu-ibu bingung apa enggak? Nah, gitu ya Bu ya. Jadi itu suatu contoh bahwa ketika kita mau menjadikan anak kita lebih baik atau kita pengen menjadi orang tua yang lebih baik, hendaknya kita itu harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Karena apa? Karena anak itu cenderung mengikuti atau mencontoh apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Misalnya ibu-ibu nyuruh anaknya sholat, tapi ibu-ibunya nggak sholat, kira-kira bocahnya ngelakonnya apa ora? Enggak ya Bu ya. Nah, jadi contohkan sesuai dengan yang ibu-ibu inginkan. Kalau ibu-ibu pengen anaknya lebih baik, pengen rajin sholat, rajin ngaji, ya ibune kudu nglakoni disit. Nah, itu cara yang kedua. Jadi diusahakan antara perkataan dan perbuatan itu harus sejalan. Oke ibu-ibu, jangan lupa ya nanti dipraktekkan di rumah. Oke, langkah selanjutnya untuk menjadi orang tua yang lebih baik, yaitu kita akan belajar Bu. Ya, Ibu lihat kanan kiri temennya. Nah, yang duduk di sampingnya Ibu lihat. Nah, dinilai Ibu sifat baiknya temennya seperti apa. Misalnya dermawan, suka ngasih, terus sering memuji, sering senyum. Terus bisa juga dinilai dari sifat fisiknya, misalnya mancung atau cantik atau rambutnya lurus atau mukanya sumringah begitu ya. Oke, sekarang Ibu sinten namine? Ya, Ibu Anggun. Dilihat sampingnya namanya siapa temennya? Ya, Ibu Sukesi, betul. Nah, Ibu Anggun silakan menilai Ibu Sukesi